memandang diri sendiri memiliki kelebihan, sementara memandang orang lain itu hina, rendah. Itu sombong namanya. Wa natijatuhu, dan adapun buahnya kibir tadi, sombong. Wazalu itu menghinakan. Wa natijatuhu, dan adapun buahnya kibir, ala lisani, atas lisan, ayyakula, ialah akan berkata, ana wa ana, aku, kita gitu kan, anak kita. Kalau ndak kita gitu memang ndak jadi. Apa nih kalau ndak kita? Bukan siapa-siapa ini kalau ndak kita. Ya kan? Nauzubillahi min dzalik. Kama qala, sebagaimana berkata siapa iblis, la'inu, yang terlaknat, ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani, engkau ciptakan aku min nari, dari api, wa khalaqtahu, dan engkau ciptakan Adam min tini, dari tanah. Gitu. Iblis tuh memandang diri sendiri memiliki kemuliaan dan memandang orang lain itu hina. Itu kibir dia bernama. Wa samratuhu, dan adapun buahnya kibir, fil majlisi, di tempat-tempat pertemuan. Nah, ini kalau di tempat pertemuan ekspresinya apa? At-tarafu'u, meninggikan diri, wa taqaddumu, dan mendahulukan diri, wa talabu tasadduri, dan mencari ada di depan, fiha, di dalam majelis. Yang dia cari tempat-tempat paling depan gitu. Ini orang apa ini? Sombong. Kalau ekspresi orang sombong itu terlihat saat di mana? Di majelis itu suka meninggikan diri sendiri. Dulu kita kan begitu. Ya kita. Ya untuk memotivasi orang boleh-boleh saja. Tapi Imam Ghazali itu mewanti-wanti, hati-hati nanti iblis berselancar di niat baik itu. Gitu. Lebih baik menceritakan orang lain daripada menceritakan pengalaman diri sendiri. Tapi kan kita kadang-kala lebih senang menceritakan pengalaman heroik diri sendiri gitu kan. Dulu kita rajin sekali tahajud. Nah, kita. Padahal masih banyak cerita para ulama yang rajin tahajud. Tapi kita lebih senang menceritakan diri sendiri. Baru kemudian ingin mendahulukan, ingin disambut orang. Datang di majelis ilmu ingin disambut orang. Ingin duduk di depan. Pengen disebut yang terhormat, gitu kan. Kita al-mukarram, yang terhormat ustadz, gitu kan Allah. Nggak, orang menyebut itu tidak ada masalah. Tapi kalau perasaan kita merasa terhina karena tidak disebut al-mukarram, tidak disebut ustadz, begitu kemudian merasa ini orang rupa tidak menghargai. Nah, berarti ada masalah. Sombong kita itu. Gitu, sombong. Biasa kan di pengajian kita sering dipanggil ustadz, sering dipanggil apa begitu kan. Tapi giliran di sana kita tidak dipanggil siapa-siapa. Gitu. Lalu tidak menghargai, dia belum tahu siapa kita. Nah, kan begitu. Nah, ada kejangkit penyakit sombong. Gitu. Itu ekspresi sombong yang bisa dilihat oleh diri kita sendiri di majelis ilmu. Kalau kita punya keinginan didahulukan, punya keinginan duduk di depan, punya keinginan meninggikan diri sendiri, ingin dihormati orang begitu. Berarti kita lagi mendapatkan samroh dari kibir itu, buah dari sombong tersebut. Wa fil muhawwarati, dan di dalam diskusi. Nah, ini ekspresinya apa? Al istinkafu, ialah enggan min ayyarudda, dari akan ditolak apa kalamuhu, perkataannya. Dibantah, nggak mau dibantah. Alaihi, atas dia. Gitu. Pendapatnya nggak mau dihujah orang. Ya biasa aja. Kita harus berani pendapat kita diselah orang. Afwan Ustaz, kayaknya antum keliru. Ya udah, tanya kelirunya di mana. Dan tidak usah, suara kita enggak usah tinggi. Gitu kan? Apalagi
Kita sudah terlanjur dibilang ustadz, yang negur kita santri. Kan merasa apa tuh? Menghinakan. Ya adabnya sih jangan kita. Kalau kita yang menegur janganlah. Apalagi di depan orang. Tapi kalau kita ditegur orang, nggak usah ada perasaan bahwa telah runtuh kehormatan kita. Nggak usah ada perasaan itu. Kalau ada perasaan itu ya sudah sombong kita. Merasa diri lebih mulia. Adabnya kita kalau negur orang jangan di depan umum. Apalagi negur orang yang punya kehormatan. Begitu kan. Kalau itu tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan atau kemadaratan orang banyak. Begitu. Tapi kita kalau ditegur orang biasa saja. Kan kita manusia. Salah itu wajar. Gitu. Wal mutakabbir, dan adapun orang yang sombong, huwa adapun itu mutakabbir, allazi ialah orang in wu'idho, apabila diberi nasihat, anifa maka merasa enggan dia. Au wa'azo, atau ia memberi peringatan, anafa, gitu, mencerca dia, gitu. Nah ini nih jadi masalah di kita. Kalau kita menasehati orang lalu kemudian merasa lebih tinggi sehingga mencerca orang, begitu, sombong. Atau ketika kita dinasihatin orang kita enggan, sombong gitu, sombong. Fakuluman, maka adapun setiap orang ro'a yang melihat itu, kuluman itu orang, nafsahu pada dirinya, khairon pada kebaikan, min ahadin daripada orang lain, min khalqillahi ta'ala dari makhluk Allah ta'ala, fahuwa maka adapun dia mutakabbirun ialah orang sombong. Jadi barang siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada makhluk Allah lainnya, maka dia adalah orang yang sombong. Kalau Imam Ghazali, Imam Ibnu Athaillah bilang, siapa orang yang merasa tawadu, maka hakikatnya dia sombong. Merasa diri tawadu, maka itu adalah tanda kesombongan. Nah, lebih tinggi kan? Ini kalau yang ini kata Imam Ghazali, siapa orang yang memandang dirinya lebih baik daripada orang lain, gitu, maka dia mutakabbir, dia orang sombong. Kalau Imam Ibnu Athaillah bilang, siapa orang yang merasa dirinya tawadu, maka dialah orang yang sombong.